Shalom, 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 shalom. Berjumpa lagi di hari Minggu di mana Mas? Sekolah Minggu Sion GKJ Mojosongo. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya bukan? Yes, yuk kita mau mulai sekolah minggu pada hari ini. Sebelum mulai, kita mau lipat tangan, tunduk kepala dan berdoa untuk memulai sekolah minggu. Yuk semuanya kita siapkan sikap doa kita ya. Mari semua kita bersatu dalam doa. Mbak Fira hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Engkau telah kumpulkan kami, telah berkati kami pada sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami mulai sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Engkau berkati jalannya sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga teman-teman yang kiranya saat ini sedang melakukan aktivitas. Engkau berkati juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak enak badannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Jeng, 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 jeng. Biar semangat. Mau pujian satu pujian dulu ya Mas ya. Biar makin semangat. Kita mau nyanyikan Rukun Cinta. Ya semua tangannya tepuk tangan. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Dah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Semuanya dengan tepuk tangan sama-sama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, prak, 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 saksikan, prak, 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 Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yeay, pemanasan dulu ya Mas ya. Pemanasan tadi baru tepuk tangan. Sekarang mau semua anggota badannya digerakkan semuanya. Mas Yeri juga ya? Ikut juga tapi. Oh ya oke. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Kali ini kita mau bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri dari kursi, dari tempat tidur. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan satu pujian dengan gerakan KASIH. Gerakannya gimana nih ya Mas ya? Pegang mic-nya. Yuk semuanya ya. KASIH, 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 KASIH. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH lebih cepat lagi Mas. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih,
berikan tanda cinta dulu ke layarnya. Iya, sarang heo, sarang burung, sarang semuanya. Oke, ya. Tadi sudah selesai pujian pembukaan. Kita mau hukum kasih dulu. Ayo, hukum kasihnya ada di kitab mana? Ayo. Oke, kita mau buka ya. Di kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oke, yuk cepet-cepetan. Siapa yang duluan? Acungkan jari, acungkan jari, acungkan jari. Ya, oke, yuk kita mau baca bersama-sama di hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentunya bukan hanya dibaca setiap minggu ya Mas ya, tapi harus dilaksanakan juga. Oke, tadi sudah capek gerak-gerak, sukacita bergerak-gerak. Kali ini kita mau masuk ke firman ya Mas ya. Ya, kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian untuk menghantarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Elia. Kita mau nyanyikan satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari teman-teman kita siapkan sikap doa kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Engkau telah berkati sekolah minggu ini sampai saat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon siapkan setiap hati kita, setiap
telinga kita untuk mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kita juga mau melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau berkati juga Ibu Elia yang akan menghantarkan firman sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan-Mu yang bekerja dalam setiap acara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada Ibu Elia dipersilakan. Hai anak-anakku semuanya, shalom. Oh iya, terima kasih ya Mbak Vira dan Mas Yeri yang tadi sudah memimpin pujian. Wah, luar biasa sekali, pastinya anak-anak juga yang ada di rumah tetap mengikuti sekolah minggu dengan penuh semangat ya. Baik, saatnya kita akan menyiapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira cerita firman Tuhan hari ini tentang apa ya anak-anak ya? Iya, kalau kemarin di hari Minggu yang lalu mungkin Bu Esti sudah bercerita tentang bertobat ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan, tentu saja akan membuat kita akan lebih semangat lagi di dalam mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Oke, baik, kita akan siapkan bersama dari kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur, oke, boleh disiapkan dulu. Mungkin yang belum mengambil Alkitab silahkan diambil dulu, Alkitabnya disiapkan dulu. Iya, baik, kita akan buka bersama di kitab Mazmur 133 ya. 133 semuanya ya, hanya sedikit kita akan baca bersama-sama ya. Bu Lia akan membaca dan anak-anak yang ada di rumah juga membaca. Jadi kita akan membaca bersama-sama. Tetap semangat ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, wah luar biasa ya, semua sudah ikut membaca firman Tuhan hari ini. Kira-kira apa yang menjadi nats dalam firman Tuhan hari ini ya? Cerita tentang apa ya? Kita mau baca sekali lagi di ayat yang pertama, karena ini memang benar-benar ayat natsnya ya. Kita baca bersama-sama ya, oke? 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wow, indah sekali ya. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya cerita hari ini ya? Tadi sudah diulang-ulang ya, ada kata-kata tentang itu apa? Rukun. Wah, betul sekali tentang rukun. Bagaimana anak-anak yang ada di rumah dan juga mungkin mama papa, orang tua kita, apakah kita sudah selalu hidup rukun? Bagaimana? Ada yang sering berantem sama mungkin saudaranya ya, karena kita sering di rumah ya, berarti mungkin sering sedikit usil sama saudaranya, sama adiknya, sama kakaknya, sehingga nanti berujung ke berantem, berkelahi, kemudian bermusuhan. Aduh, mama papa jadi sedih rasanya kalau seperti itu. Nah, ini juga Bu Lia ada cerita ya, ada sedikit cerita tentang dua orang ya, kok kelihatan besar ya, dua anak perempuan. Wah, namanya siapa ya ini ya? Namanya adalah Vira dan Ivon. Waduh, kok namanya mirip sama kakak-kakak sekolah minggu ya? Hah, tapi ceritanya nanti mirip enggak ya sama Kak Vira dan Kak Ivon, guru sekolah minggu kita? Wih, yuk kita ikuti ya. Betul sekali, ada dua sahabat ya. Namanya siapa tadi? Siapa? Iya,
Ivon dan Vira. Ya, mereka bersahabat, mereka berteman baik, kemana-mana selalu bergandengan tangan. Kalau istirahat sekolah, ya selalu makan bersama. Kalau mungkin ada yang dibagikan, kemudian kalau mengerjakan PR juga bersama, pulang sekolah juga bersama. Pokoknya semuanya dilakukan bersama. Jadi mereka betul-betul bersahabat. Gimana anak-anak yang di rumah pasti juga punya sahabat kan? Atau mungkin kalau saat ini sedang sekolahnya kan di rumah ya, mungkin ya sahabatnya ya kakaknya, ya adiknya yang saat ini yang sering ketemu ya dari rumah ya, jadi kakak atau adik atau mungkin mama atau papa gitu ya. Nah, suatu hari Vira punya buku cerita baru. Nah, mereka berdua suka ya dengan buku cerita. Dan Vira ini punya buku cerita baru, kemudian dia tunjukkan ke Ivon. Wah, Ivon juga senang, juga suka. Vira, buku ceritamu bagus ya. Aduh, sepertinya kalau aku baca di sini nanti waktunya nggak cukup. Aku baca di rumah aja ya, Vira. Aku nanti boleh nggak pinjem? Terus aku bawa pulang dulu sebentar. Oh gitu, kamu mau bawa pulang, mau pinjem bukuku? Boleh Ivon. Tapi ingat ya Von, buku ini jangan sampai rusak ya. Tolong dijaga ya bukuku ya. Wah siap, oke. Terima kasih ya Vira ya. Aku pinjam bukunya dulu. Akhirnya ketika mereka pulang sekolah pulang bersama-sama dan akhirnya buku Vira dipinjam deh sama Ivon. Nah sampai di rumah betul sekali. Ivon sudah tidak sabar sekali untuk membaca buku cerita ini ya. Nah betul sekali, begitu pulang sampai rumah, ganti baju, cuci kaki, cuci tangan ya. Ini waktu sekolah loh ya, waktu sekolah dulu ya, bukan pada saat pandemi sekarang ini ya. Jadi pulang sekolah, kemudian belum makan, belum apa-apa, langsung baca buku ceritanya itu ya. Nah setelah baca, ceritanya bagus sekali. Sampai Ivon lupa kalau dia belum makan siang. Akhirnya si ibu Ivon manggil deh itu. Ivon, ayo makan dulu. Nah, gak sadar ya si Ivon kebawa deh bukunya di meja makan gitu ya. Sambil baca gitu, sambil makan, sambil minum. Dan tahu kenapa? Tahu enggak anak-anak, adik-adik semuanya? Nah, buku cerita itu ketumpahan air minumnya Ivon. Aduh, Ivon sangat takut sekali. Nanti kalau Vira marah bagaimana ya Bu ya? Ini kan buku baru, bukunya milik Ivon, buku baru, buku yang lagi disenangi sama Vira. Aduh nanti gimana aku kalau ketemu di sekolah? Aduh gimana ya Bu? Ya enggak apa-apa, nanti kamu bilang saja kalau kamu tidak sengaja. Kamu kan juga memang tidak sengaja. Akhirnya sampai keesokan harinya mereka bertemu di sekolah, si Vira manggil-manggil Ivon. Ivon, sini, ayo istirahat sama aku. Tapi Ivon tidak seperti biasanya, dia tidak segera menghampiri Vira. Tapi dia masih takut, masih ragu-ragu. Wah gimana ya nanti kalau Vira marah sama aku. Dan ternyata betul sekali akhirnya Vira mendatangi Ivon. Dan apa yang terjadi? Setelah Ivon bercerita yang sebenarnya, waduh Vira marah begitu ya. Adik-adik ya, itu kan buku baruku, kamu kan sudah aku pesen untuk menjaga buku ini. Kamu tuh ini bukunya mahal, kamu apa bisa membeli buku ini? Nah, keluar deh kata-kata seperti itu. Aduh sedih sekali rasanya ya Ivon ya. Akhirnya mereka jadi menjauh deh mereka. Kemudian Vira meninggalkan Ivon dan pulang sekolah. Mereka juga pulang sendiri-sendiri. Sampai keesokan harinya pun di sekolah mereka tidak bertegur sapa, mereka tidak bermain bersama, mereka tidak belajar bersama, makan bersama. Aduh rasanya seperti gimana ya, tidak seperti biasanya. Biasanya mereka selalu berdua, tapi sekarang mereka sedang bermusuhan. Nah, adik-adik, ternyata Bu Guru tahu ya, Bu Gurunya Ivon sama Vira ini ya.
Dan akhirnya mereka dipanggil berdua di kelas ya. Ayo Vira sama Ivon, kesini masuk kelas dulu, Bu Guru mau bicara. Wah ya, ternyata Bu Guru mengetahui mereka sedang bermusuhan. Dan akhirnya Bu Guru bilang sama Ivon sama Vira, Vira, Ivon, kalau bermusuhan gimana? Enak enggak? Nyaman enggak? Dan mereka berdua bilang apa? Enggak Bu Guru. Iya betul sekali. Yuk sekarang kalian saling bermaafan, saling minta maaf, mengakui kesalahan, dan bersahabat atau berteman baik lagi. Dan akhirnya Ivon sama Vira, mereka bersalaman. Ya, mereka saling memaafkan dan akhirnya mereka saling meminta maaf. Ivon maaf ya kemarin aku sudah bilang, sudah mengejek ke kamu tentang beli buku ini, kamu pasti nggak bisa beli buku ini. Aku juga minta maaf Vira karena aku sudah tidak menjaga dengan baik buku ceritamu. Dan akhirnya mereka berbaikan, saling mengakui kesalahan. Yeay, akhirnya mereka berteman baik lagi. Wah, senang sekali ya anak-anak ya. Betul sekali. Hidup bermusuhan, ya. Hidup tidak rukun dengan yang lain. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan itu membuat Tuhan sedih. Nah, bagaimana ya membuat Tuhan senang? Nah, dengan itu tadi melakukan perintahnya, yaitu hidup rukun. Karena dengan hidup rukun, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kedamaian, membawa kerukunan dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di mana lagi? Dimanapun kita berada, di tempat orang-orang sekeliling kita, kita selalu membawa kedamaian, kerukunan, dan sukacita. Nah, itulah anak Tuhan. Ya, seperti Tuhan yang sudah mendamaikan seluruh manusia di dunia ini, menebus dosa-dosa manusia di dunia ini dengan kebangkitannya. Kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang selalu membawa kerukunan, yang mau hidup rukun dimanapun kita berada. Oke, siap semuanya? Oke, tidak hanya untuk anak-anak ya, kakak-kakak guru sekolah minggu, bulia, kemudian orang tua kita, itu juga harus seperti itu. Jadi firman Tuhan ini juga tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk kita semuanya, untuk selalu membawa kerukunan dimanapun kita berada. Oke, are you ready? Yes, oke, siap untuk membawa kedamaian dan kerukunan dimanapun kita berada. Kita berdoa ya, lipat tangan semuanya. Kita mau tutup mata, kita mau minta Tuhan untuk memampukan kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita berdoa, mari Bulia yang akan menghantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan turunkan Roh Kudus-Mu atas kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai, membawa kerukunan, membawa sukacita dimanapun berada. Tuhan Yesus memang tidak mudah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, adik-adik semua, demikian firman Tuhan hari ini. Sekali lagi selalu ingat membawa damai dan kerukunan dimanapun kita berada. Ya, baik Bulia kembalikan ke Mbak Vira dan Mas Yeri, silahkan. Halo adik-adik ya, bagaimana dengan firman Tuhannya tadi tentang kerukunan, tentang ceritanya Kak Ivon dan Kak Vira. Namanya aja tapi yang sama ya Mas ya. Semoga juga kebaikannya sama dan menular, amin. Adik-adik jangan lupa juga untuk dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan semuanya. Oke, yuk. Berikutnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Jangan lupa untuk disiapkan celengannya, dimasukkan di celengan. Kantong persembahan akan diiringi oleh lagu Sungai Sukacitamu.
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikut dirimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terakhir kali, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, oke. Terima kasih untuk persembahannya. Boleh nih dikocok-kocok dulu ya celengannya. Wah, udah banyak nih pasti nih. Ya, berikutnya kita mau doa syafaat dan doa penutup. Ya, kita mau siapkan setiap hati kita mau doakan untuk teman-teman kita, bangsa dan negara, gereja, serta kita mau doa penutup dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Sebentar kami mau mendoakan Bapa. Untuk gereja kami GKJ Mojosongo Bapa, Engkau berkati dalam setiap rencananya, dalam setiap kebijakannya, apapun yang diambil Bapa, kami percaya tangan-Mu selalu turut campur dalam setiap apapun urusan gereja kami dan sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Engkau jagai selalu kesehatannya, Engkau jagai selalu keluarganya juga Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati selalu mereka Bapa. Tuhan, yang kiranya mungkin teman kami saat ini sedang sakit atau keluarganya ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan melalui obat-obatan, tentunya dari bilur tangan-Mu juga Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia, khususnya ini ada pelantikan wali kota yang baru Bapak Gibran. Kami mau serahkan kota Solo ke dalam tangan-Mu, biarlah apapun itu untuk keharuman nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga mengakhiri sekolah minggu kami Bapa. Engkau berkati Tuhan di sekolah minggu ke depannya. Besar harapan kami untuk kami dapat berkumpul kembali, berbagi cerita dan berbagi sukacita. Kami mengucap syukur Engkau telah berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Jagai selalu kami dimanapun kami berada. Begitu juga dengan keluarga kami dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan-Mu yang bekerja. Kami mau akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk berikutnya kita mau saksikan pengumumannya. Tring. Oke, itu tadi pengumumannya, jangan lupa ya teman-teman. Dan kita mau pengakuan iman rasuli dulu. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yeay, sampai jumpa di minggu depan.